Korea Selatan agaknya telah menjadi candu bagi masyarakat Indonesia, terlebih masyarakat muda Indonesia. Melalui drama Korea, atau industri kreatifnya, siapa yang tidak mengakui kehebatannya? Namun begitu, seperti apa umat Muslim di Korea? Sejatinya, umat Islam di Korea Selatan termasuk golongan minoritas. Jumlah mereka kurang dari 1% dari seluruh populasi negara tersebut. Namun demikian, ternyata pemerintah Korea Selatan terbuka terhadap perkembangan Islam. Berikut ini sejarah perkembangan Islam di Korea Selatan, mulai dari jumlah populasi Muslim hingga keadaan terkini di sana. Korea adalah sebuah semenanjung yang terletak di Asia Timur, di antara Tiongkok dan Jepang. Korea terbagi menjadi dua negara, yakni Republik Korea, Korea Selatan, dan Republik Rakyat Demokratik Korea, Korea Utara, setelah Perang Dunia Kedua pada tahun 1945. Korea Selatan secara geografis dan budaya sering dianggap sebagai setengah jalan antara Cina dan Jepang. Bahkan, Seoul sering disebut sebagai The New Tokyo karena memiliki semua budaya, pusat perbelanjaan, dan jauh lebih terjangkau. Negara Korea Selatan tergolong negara maju di Asia setelah Jepang. Korea Selatan menjadi negara maju karena perkembangan elektronik, pendidikan, teknologi serta industri hiburannya. Karena kemajuannya tersebut, Indonesia dan Korea mempunyai beberapa kerjasama, salah satunya di bidang pendidikan. Kontak antara Islam dan Korea sebenarnya dimulai pada abad ke-9 M, dan sejarah menunjukkan bahwa perkembangan Islam di Korea menempuh jalan yang panjang dan berliku. Dalam bukunya Islamic PAC in Far East Asian Countries, 2011, Ari An Sunggeun menulis bahwa Islam masuk ke Korea pada awal abad ke-9, bertepatan dengan kedatangan para pelancong dan pedagang Arab dan Persia. Kedatangan kelompok tersebut membawa serta para ahli geografi Islam, yang kemudian menetap di daerah tersebut dan mendirikan desa-desa Islam. Menurut Gan, para penyebar Islam saat itu menikah dengan perempuan setempat, sehingga tidak menetap begitu saja di sana. Dengan cara ini, Islam secara perlahan berintegrasi ke dalam masyarakat lokal. Berkembang lebih jauh, Jeo On Kwon, 2014, dari Torch Trinity Center for Islamic Studies, TECIS, menyatakan bahwa misi dagang Arab tiba di Korea pada awal abad ke-11. Pedagang yang tinggal di Korea Selatan membangun masjid di Kaesong, ibu kota dinasti Goryeo, yang memerintah Korea Utara pada saat itu. Setelah penaklukan Mongol atas Korea pada tahun 1270 dan integrasinya ke dalam Kekaisaran Mongol yang multi-agama, kembali terjadi gelombang besar umat Islam. Muhammad Masrour Irsyadi, Uin Sarif Hidayatullah, mengatakan kehadiran umat Islam pada masa dinasti Goryeo disambut baik. Seraya menambahkan umat Islam disebut-sebut membawa produk-produk peradaban, atau teknologi yang memudahkan kehidupan masyarakat setempat. Produk peradaban ini adalah teknologi astronomi, kalender, obat-obatan, dan senjata, yang juga digunakan oleh kerajaan Mongol. Jatuhnya dinasti Goryeo dengan cepat digantikan oleh dinasti Joseon yang berkuasa selama 5 abad. Kemudian, pada masa dinasti Joseon, pemerintah Korea memperkenalkan identitas terpadu, yang melarang orang menampilkan identitas apapun selain identitas Tiongkok pada saat itu. Menurut Irsyadi, kondisi tersebut menyebabkan pemerintahan tertutup di semenanjung Korea. Terlebih lagi, pada awal abad ke-20 Islam mengalami kebangkitan kedua di Korea. Setelah Perang Dunia Kedua, Korea Selatan mengalami perang saudara yang memakan korban jiwa kurang lebih 5 juta warga sipil. Perang Korea pada awal tahun 1950-an merupakan perebutan kekuasaan antara dua kubu, Korea Utara dan Korea Selatan. Saat itu, Korea Utara menghadapi Korea Selatan dengan dukungan Tiongkok dan Uni Soviet. Sementara Korea Selatan mendapat dukungan dari Amerika Serikat, Turki, dan beberapa sekutu lainnya. Menurut Ali An Sunggeun, 2011, pada masa Perang Korea, Turki mengirimkan pasukan terbanyak ke Amerika Serikat di bawah komando PBB. Muslim Turki juga membantu menjalankan sekolah untuk anak yatim piatu akibat Perang Korea. Dari situlah mereka mengajarkan Islam kepada masyarakat Korea. Pada tahun 1955 mereka mendirikan Asosiasi Muslim Korea. Selain itu, perkembangan komunitas Muslim di Korea Selatan mendapat dukungan signifikan dari negara lain dan berjalan sangat pesat. Populasi mereka terus bertambah, terutama pada tahun 1962 ketika Kerajaan Malaysia memberikan dukungan finansial untuk pembangunan masjid di Seoul. Sayangnya, pendanaan ini dihentikan karena inflasi anggaran.
Dengan berkembangnya tahun 1970-an, hubungan ekonomi Korea dengan banyak negara Timur Tengah kembali membaik. Banyak warga Korea yang berimigrasi dan bekerja di Arab Saudi masuk Islam. Setelah kembali ke tanah air mereka di Korea, mereka berkontribusi terhadap pertumbuhan populasi Muslim di negara tersebut. Kemudian pada tahun 1974 dibangun Masjid Pusat dan Islamic Center di Seoul yang disusul dengan pembukaan tempat ibadah sementara umat Islam di beberapa wilayah, sebagaimana dikemukakan Minardi, 2011. Mayoritas masyarakat negeri Ginseng ini beragama Buddha, memupuk toleransi dan menghargai perbedaan agama. Namun, setelah peristiwa 11 September 2001, yaitu serangan teroris di Menara Kembar WTC di New York, situasi tersebut mulai goyah. Tragedi ini berkontribusi pada penyebaran Islamofobia di Korea Selatan. Menurut Muhammad Masrour Irsyadi, peristiwa 11 September dan kedatangan imigran dari negara-negara Islam membuat media Korea Selatan melabeli Islam sebagai agama ekstremis dan ekstremis. Bukan itu saja, Jeon Min-seo dari Universitas Hankuk dalam Children's Media Between Growing and Persuasion, Religious Vision in the Case of Korea, menyebutkan bahwa sebenarnya sebelum serangan September 11, sentimen anti-Islam atau anti-Arab telah tersebar luas di Korea karena dinamika aktivitas kalangan agama serta kesalahpahaman atau ketidaktahuan daerah terpencil terhadap ajaran Islam. Jeon Min-seo melanjutkan bahwa jumlah artikel di surat kabar Korea yang mengandung kata Islam meningkat 3 kali lipat selama periode 2006 hingga 2009. Dari mulanya hanya berjumlah 85 menjadi 232. Kata Islam di surat kabar menunjukkan bahwa tumbuhnya minat diskursus Islam meningkat secara dramatis. Artinya, isu Islam semakin banyak diminati, dicemaskan, atau kalau bukan, malah ditakuti oleh pemeluk agama lain. Agar keadaan kembali kondusif, pemerintah Korea Selatan, lewat proses yang juga berat, ingin menunjukkan komitmennya dalam toleransi umat beragama. Pada 2011, umat Islam di negeri Ginseng untuk pertama kalinya memiliki sekolah Islam yang diresmikan pada Maret dengan izin yang diberikan oleh pemerintah, Minardi, 2011. Selanjutnya, upaya itu diikuti dengan dibukanya Pusat Pengaduan Masalah Hak Asasi Manusia, HAM, yang diperuntukkan bagi masyarakat Muslim di Korea. Lembaga HAM Muslim ini juga yang pertama berdiri di Korea Selatan. Lika-liku perkembangan Islam di Korea Selatan, seperti yang telah dipaparkan di atas tidak bisa dilepaskan dari sikap toleransi masyarakat dan kebijakan anti-diskriminasi pemerintah setempat. Sekarang, populasi umat Muslim di Korea Selatan menyentuh angka 35.000 jiwa. Kini, hubungan harmonis antar umat beragama sudah jamak ditemui di Korea Selatan. Sikap toleransi yang ditunjukkan pemerintah dan masyarakat Korea Selatan terhadap umat beragama, khususnya Islam menjadi jalan terang untuk memperkuat jalinan kerja sama dengan negara berpenduduk mayoritas Muslim lainnya, termasuk Indonesia.